Selamat pagi teman-teman terkasih. Pada kesempatan kali ini, Bu Dewi akan menjelaskan mengenai Kingdom Fungi, yaitu kingdom yang ketiga setelah Monera dan Protista. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat mengetahui ciri, struktur, dan reproduksi, serta peranan jamur dalam kehidupan. Ciri-ciri dari kingdom fungi atau jamur adalah bahwa organisme ini adalah eukariotik. Masih ingat ya, selain jamur yang eukariotik ada kingdom Protista, Plantae, dan Animalia. Kemudian anggota dari jamur ini bersel satu atau unisel dan multisel. Jamur ini hidup secara heterotrof, bisa saprofit, parasit, maupun mutualisme. Kemudian cara makannya berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya. Misalnya pada hewan. Kalau jamur itu mengeluarkan enzim dulu, ya, mengeluarkan enzim ekstraseluler di luar selnya, kemudian baru di sari-sari makanannya dimasukkan dalam tubuhnya. Jadi digest dulu baru inges. Mencerna dulu baru memasukkan. Berbeda dengan pada hewan, misalnya pada manusia, pada kita. Kita memasukkan makanan dulu, baru setelah masuk dalam tubuh kita akan dicerna secara enzimatif. Jadi inges dulu baru digest. Sementara kalau jamur itu dicerna dulu baru dimasukkan. Karena enzim yang dihasilkan ini adalah enzim ekstraseluler, dikeluarkan dari sel tubuhnya. Kemudian sifat jamur yang heterotrof ini karena jamur tidak memiliki klorofil untuk berfotosintesis seperti halnya alga atau kingdom Plantae. Kemudian reproduksinya secara seksual dan secara aseksual. Cara seksual dan aseksual ini dengan spora. Prosesnya kalau secara seksual dengan singami, cara aseksual itu dengan pembuatan spora. Berikutnya dinding sel tersusun atas senyawa kitin, senyawa glukan, senyawa selulosa, dan manan. Habitatnya pada umumnya berada di tempat yang lembab. Oke, dari cara hidup fungi, heterotrof itu bisa berupa saprofit, ya, hidup dari tempat yang kaya dengan nutrisi, bisa sebagai parasit hidup di organisme hidup yang lain, atau simbiosis. Ini contoh jamur yang hidupnya secara saprofit di batang yang sudah lapuk. Kemudian hidup secara parasit di batang pohon yang masih hidup. Ketika jamur ini hidup secara saprofit, maka alat hifanya berubah fungsi menjadi haustoria atau alat untuk menyerap nutrisi dari organisme lain. Kemudian jamur yang hidupnya secara simbiosis, misalnya Mycorrhiza. Mycorrhiza ini jamur yang bersimbiosis dengan akar pohon-pohonan, ataupun Lichenes, jamur yang hidup bersimbiosis dengan alga. Berikutnya adalah siklus hidup jamur. Jamur ini secara seksual maupun secara aseksual bereproduksi dengan spora. Pada bagian yang atas ini adalah reproduksi aseksual jamur dengan spora. Saya contohkan di sini adalah jamur tempe atau Rhizopus sp. Secara aseksual, jamur Rhizopus ini akan mengeluarkan sporangium. Kemudian sporangiumnya nanti akan berkembang menjadi jamur yang baru, menjadi hifa. Hifa ini ada dua macam, yaitu hifa positif dan hifa negatif. Hifa positif ini sifatnya sebagai jantan yang memberikan sperma,
Kemudian hifa negatif ini sifatnya sebagai betina yang menerima sperma. Kemudian pertemuan sperma dan ovum akan menghasilkan sigot. Dari sigot ini nanti akan berkecambah membentuk individu baru. Membentuk sigosporangium yang nantinya akan menghasilkan sigospora. Secara meiosis, sigospora ini nanti akan tumbuh jadi jamur baru. Jadi fase aseksual akan diikuti dengan fase seksual. Maka disebut dengan siklus hidup. Berikutnya, jamur diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Apakah perbedaan dari keempat jamur ini? Yang pertama berdasarkan hifanya. Kelas Zygomicota, hifanya tidak bersekat. Ascomycota bersekat. Basidiomycota bersekat. Deuteromycotina bersekat. Kemudian secara aseksual, Zygomicotina ini dengan fragmentasi miselium. Sedangkan spora aseksualnya dengan sporangiospora. Kemudian yang Ascomycotina, spora aseksualnya berupa conidiospora. Sementara untuk jamur yang uniseluler dengan bertunas, Basidiomycota juga dengan conidiospora, Deuteromycota juga dengan conidiospora. Selain itu juga menggunakan blastospora dan artospora. Kemudian secara seksual menggunakan Zygospora. Zygomicota menggunakan Zygospora, Ascomycota Ascospora, Basidiomycota Basidiospora, Deuteromycota ini belum diketahui. Jadi spesies yang sekarang ini masuk dalam kelompok Deuteromycota, dengan penelitian selanjutnya jika diketahui bahwa jamur ini reproduksinya menggunakan spora generatif, misal Zygospora, maka dia akan masuk di kelompok Zygomicota. Misal diketahui ternyata spora generatifnya Ascospora, maka dia akan masuk di Ascomycota. Contohnya adalah jamur oncom. Jamur oncom ketika masuk di kelompok Deuteromycota namanya Monilia cytopila. Kemudian oleh Profesor Dwijo Seputro dari IPB, dalam penelitian selanjutnya diketahui bahwa alat reproduksinya itu berupa Ascospora, sehingga Monilia cytopila ini dimasukkan ke Ascomycota dan dirubah namanya menjadi Neurospora crassa. Berikutnya cara hidupnya, hampir semuanya tadi sudah disebutkan cara heterotrof. Ada yang saprofit, parasit, ataupun simbiosis. Kemudian habitatnya prinsipnya adalah hidup di kaya bahan organik karena semuanya heterotrof, tidak bisa membuat makanan sendiri. Kemudian badan buah atau tubuh buah, Zygomicotina tidak memiliki badan buah. Ascomycotina memiliki, disebut dengan ascocarp. Basidiomycotina memiliki, disebut dengan basidiocarp. Sementara Deuteromycota tidak memiliki. Tubuh buah itu nama lainnya carpella. Maka kalau tubuh buahnya Ascomycotina adalah ascocarp. Tubuh buahnya Basidiomycotina adalah basidiocarp. Oke, sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai kelas-kelas ini. Kelas yang pertama adalah Zygomicota atau Zygomicotina. Strukturnya, ini adalah contoh jamur mikroskopis, jamur tempe, Rhizopus sp. Kalian akan bisa melihat struktur ini dengan jelas di mikroskop. Dengan bagian-bagiannya seperti akar namanya rhizoid, ini untuk menyerap sari-sari makanan. Kemudian stolon ini sebagai alat reproduksi vegetatif. Kemudian tangkai pendukung spora atau sporangiofor. Kemudian ini alat untuk menghasilkan sporanya namanya kotak sporanya sporangium. Pelebaran dari tangkai ini namanya apofisis. Di apofisisnya ada kolumela, bagian yang melebar. Kemudian spora yang dihasilkan dari reproduksi vegetatif Zygospora adalah sporangiospora. Berikutnya peranan dari
Classicomycota, ini contohnya ada Rhizopus oryzae, terdapat pada ragit tempe, digunakan untuk pembuatan tempe. Rhizopus oligosporus juga sama. Kemudian Rhizopus nigricans, ini jamur ini menghasilkan asam fumarat, biasanya dipakai dalam industri. Kemudian Mucormycodo, ini yang kita jumpai saprofit pada roti. Ini contoh-contohnya morfologi dari Rhizopus oligosporus, Rhizopus nigricans, dan Rhizopus oryzae. Contoh berikutnya dari kelas Ascomycotina. Struktur Ascomycotina yang dituliskan di sini adalah yang multiseluler. Contoh dari jamur Penicillium aspergillus, ini bagian-bagiannya, bagian hifa yang sebagai reproduksi vegetatif berupa stolon, kemudian untuk menyerap itu namanya sporozoid. Tangkai pendukung conidiumnya disebut dengan conidiofor. For itu nih tangkai. Tadi sporangiofor, tangkai pendukung sporangium. Pada Ascomycota conidiofor, tangkai pendukung conidium. Conidium itu alatnya, kemudian spora yang dihasilkan adalah conidiospora. Kemudian peranan dari Ascomycota ada Saccharomyces, berperan dalam pembuatan tape, kemudian pembuatan roti. Penicillium notatum menghasilkan antibiotik, kemudian Penicillium camemberti untuk pembuatan keju, Aspergillus wentii untuk pembuatan kecap, Neurospora crassa dalam proses pembuatan oncom. Oke, ini contoh koloni dari jamur Penicillium notatum, kemudian ini Saccharomyces, ini adalah Penicillium camemberti. Berikutnya bagaimana proses aktivitas jamur-jamur itu dalam mengubah nilai gizi, misalnya dalam pembuatan tape. Singkong yang kandungan tertingginya adalah amilum akan diubah menjadi tape oleh koloni dari jamur Saccharomyces cerevisiae dengan proses yang disebut dengan fermentasi atau respirasi secara anaerob. Respirasi secara anaerob yaitu perubahan dari glukosa C6H12O6 menjadi etanol C2H5OH. Maka kalau kita makan tape itu kita akan merasakan ada rasa alkohol. Kemudian pada proses ini juga dihasilkan CO2 dan energi sebanyak 2 ATP. Energi sebanyak 2 ATP ini digunakan untuk aktivitas dari kamir atau yeast ini. Peranan menguntungkan yang lain ini Penicillium camemberti, ini spesies dari Aspergillus niger. Berikutnya kelas yang ketiga adalah Basidiomycota. Basidiomycota ini adalah jamur makroskopis, bentuknya seperti payung atau bentuk tudung dengan morfologi bagian bawah ini seperti akar disebut dengan rhizoid. Kemudian ini pelindungnya cup atau volva seperti batang, ini namanya stem atau stipes. Berikutnya ini ada semacam cincin atau ring atau anulus. Kemudian ini bagian tudungnya. Kalau dibuka lembarannya akan ada lembaran-lembaran seperti lamela. Di ujung tudung ini ada alat reproduksi dari jamur ini yaitu basidium yang di dalamnya ada basidiospora. Ini adalah badan buah dari jamur. Berikutnya peranan dari Basidiomycota, contoh yang pertama jamur merang, merupakan jamur yang kaya dengan protein, bisa dimanfaatkan dalam sayuran, dalam buat tumisan atau sop. Kemudian jamur kuping, selain bisa dikonsumsi juga bisa menghambat dan mencegah penggumpalan darah. Kemudian jamur tiram ini kaya kandungan lignin dan selulosa. Contoh-contohnya jamur kuping karena bentuknya seperti kuping. Sehingga nama ilmiahnya adalah Auricularia polytricha. Kemudian jamur merang ini Volvariella volvacea, jamur tiram Pleuretes. Ini contoh-contohnya yang lain tadi sama.
Berikutnya peranan merugikan. Ada jamur-jamur yang berperanan merugikan. Misalnya dari Basidium micota ini contoh yang terkenal adalah Amanita muscaria. Ini karena warnanya yang bagus ya. Warna merah ini jamur, kalau kalian mengkonsumsi jamur ini maka bisa menyebabkan halusinasi. Demikian juga ini jamur yang parasit pada jagung, Ustillagum medis, ini menyebabkan penyakit pada jagung. Berikutnya yang terakhir adalah kelas Deuteromycotina. Ini struktur dari Deuteromycotina berupa hifa-hifa dengan alat reproduksi yang diketahui baru yang vegetatif yaitu conidia, sehingga spora yang dihasilkan adalah conidiospora. Peranannya, contoh dan peranannya misalnya Tinea versicolor, ini penyebab panu pada tubuh manusia. Kemudian Epidermophyton foocosum, ini penyebab infeksi kulit dan kuku pada manusia. Kemudian Trichopiton, ini penyebab kutu air. Ini contoh jamur yang menyebabkan penyakit kulit pada manusia, penyebab panu, Tinea versicolor. Kemudian Trichopiton, penyebab ringworm. Seperti ini struktur morfologinya jika diamati di mikroskop. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai Kingdom Fungi. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.